Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mohon pertolongan. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami perilaku mohon pertolongan dan mencontohkan perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar selalu memohon pertolongan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan yang memberikan rizki kepada kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah dan tempat memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan dalam beribadah dan memohon pertolongan. Maka dari itu, kita tidak boleh menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menyembah dan memohon pada matahari, bulan, bintang, pohon, api, dan lain sebagainya, itu namanya perbuatan syirik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Ingat ya, kita beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diperlukan untuk meminta bantuan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun waktu luang, di waktu sehat maupun waktu sakit, di waktu senang maupun di waktu susah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Selain itu, dengan berdoa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita mendekat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mendekati kita. Anak-anak, ada yang tahu tidak kapan waktu yang mustajab atau waktu yang utama untuk berdoa? Ya, waktu yang mustajab atau waktu yang utama untuk berdoa diantaranya adalah sebagai berikut.
1/3 malam, yaitu di antara pukul 1 sampai dengan pukul 3 pagi, di mana pada saat-saat seperti ini banyak manusia yang sedang tidur lelap. Maka di waktu itulah merupakan waktu yang mustajab agar doa kita terkabulkan. 2. Di antara adzan dan iqamah. Karena waktu di antara adzan dan iqamah merupakan waktu yang barokah atau waktu yang penuh kebaikan, maka sudah sepantasnya kita menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk berdoa ataupun berzikir. 3. Di antara dua khutbah, yaitu saat khatib sedang duduk. Maksudnya setelah khatib selesai melaksanakan khutbah pertama dan sebelum memulai khutbah yang kedua. 4. Sesudah sholat fardu. Jika kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu, maka kita disunahkan untuk melakukan zikir dan berdoa. Jangan sampai setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu, kita langsung pergi dan melakukan kegiatan yang lainnya. Akan tetapi kita gunakan waktu sesudah sholat fardu itu dengan sebaik-baiknya untuk berzikir dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kita memohon pertolongan hanya kepada. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka. 3. Sebutkan 2 keutamaan berdoa. 4. Sebutkan 3 cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Apa arti dari ud'uni astajib lakum? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا